Iya. Ada. Oh iya. Apa ini? Ini Kak. Ada apa sini? Sambil menunggu kata-kata yang lain, kita mulai saja presentasi kelompok satu ya. Nanti Pak Anwar akan menyampaikan mengenai situasi dua. Silakan Pak Anwar untuk menyampaikan. Ada semua. Tadi situasi bulan mengajar di SMA 1 Nusantara. Setelah mempelajari SKM, beliau terinspirasi untuk membuat SEM di sekolahnya, untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk muridnya. Sekolahnya memiliki 1 lapangan basket, memiliki lab komputer, ruang podcast, dan sarana prasarana olahraga yang lengkap. Jadi di sini kami mencoba untuk menanggapi tentang situasi atau mungkin solusi untuk situasi dari Ibu Ulan ini, yaitu untuk merancang SEM di SMA 1 Nusantara. Ibu Ulan perlu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan menarik bagi siswa. Berikut yang atau langkah-langkah yang bisa diimplementasikan. 1. Identifikasi tujuan dan nilai-nilai SEM. Itu tentukan nilai-nilai yang ingin diajarkan seperti kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Terus fokus pada pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Terus yang kedua, integrasi kurikulum. Proyek interdisipliner, kembangkan proyek yang melibatkan beberapa mata pelajaran, misalnya proyek sains tentang energi terbarukan yang memanfaatkan teknologi di komputer. Kegiatan olahraga dan kesehatan memanfaatkan lapangan basket dan fasilitas olahraga untuk mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kerjasama tim. Terus pemanfaatan ruang sinar atau podcast, yaitu ajak siswa untuk membuat podcast tentang topik yang mereka pelajari. Ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas mereka. Terus kegiatan eksternal dan keterlibatan komunitas. Bersama dengan komunitas, ajak semua partisipasi dalam proyek lingkungan atau sosial di masyarakat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Mungkin presentasi yang untuk situasi 2 ini bulan akan disampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang menambahkan lagi, silahkan. Mungkin atau ada ide juga dengan melihat situasi bulan ini. Beliau ini ingin mempelajari SEM, tapi hanya memiliki 1 lapangan basket, memiliki lab komputer, ruang podcast, dan sarana orang yang lengkap. Yang mungkin sudah bola-bola dia tuh ada, hanya adanya lapangan basket, bola kaki, bola voli itu ada. Nah, ini situasinya. Ya, mungkin kakak yang menambahkan atau memberi pandangan tentang situasi bulan, silakan. Jadi tidak terlalu bermasalah dengan situasi saat ini, karena sarana prasarana olahraganya mantap. Jadi bagaimana mengolah hasil saja. Sampai bulan lagi lah. Gabung bulan lagi bulan. Tergantung pulang tidak. Belum serangannya sudah lengkap. Jadi tinggal tunggu ya. Iya. Oke, tinggal tunggu kita tunggu ya. Kita tunggu dia pulang. Bulan depan. Kak, ada nggak? Nah, Situasi luar ini. Bagus ya.
edukasi model itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam olahraga, karena dengan antusias ini peserta didik akan melindungi, meningkatkan dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan menjadi tetap hidup aktif di sepanjang hayat dan mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Terakhir, SEM dapat kita kembangkan, atau Bapak Ibu atau kakak-kakak kembangkan dalam pembelajaran di intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan sekolah, misalnya dalam P5 atau yang lainnya. Inilah presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Atas partisipasi kakak-kakak yang mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Kalau SEM hubungan dengan kemarin juga kan ada nggak? Ya, SEM juga ada. Masih ada berkaitannya. Kaitannya SEM dan juga kebugaran mencakup tentang kondisi fisik ya. Kemudian pola tidur, pola makan, gizi segala macam ya. Karena mengadakan SEM juga perlu adanya aktivitas kondisi lingkungan yang baik ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2. Ya, saya akan lihat kiri ini. 1. Lupa. Saya ganti ya. 1 di tangan tadi, 2 oi, ketiganya cucu. Apa kata lama? Oke ya. Pembelajaran 2 kan? Silakan ya. Boleh ditempel saja. Ada ya? Belum nggak? Ini nggak? Lah, udah tutup masuk. Tadi belum putar? Belum nggak? Oh, belum. Nggak ada yang tutup. Oh, yang pertama ada. Dia mana ya? Ini yang lama kan? Yang mana? Waktu kita ngambil apa ya? Kok makin nepi semua? Baik, kami kelompok yang membahas atau mendiskusikan pembelajaran 2, yaitu implementasi sport education model atau SEM dalam pembelajaran. Nah, yang sudah kami tuliskan di dalam kertas palu ini tadi fokusnya
aktivitas 2 ya? Ya, fokusnya di aktivitas 2 itu ada pengelompokan. Yang pertama itu kelompok Yudhistira, kelompok Bima, kelompok Arjuna, kelompok Nakula, dan kelompok Sadewa. Nah, di sini berisi pemaparan tentang khusus kelompok Yudhistira ini membahas tentang pengelolaan musim dan afiliasi. Kemudian kelompok Bima itu membahas tentang penyiapan pertandingan dan puncak pertandingan. Selanjutnya kelompok Arjuna membahas tentang pencatatan pertandingan atau keeping record. Kemudian yang keempat, kelompok Nakula itu membahas tentang festival akhir kompetisi. Ya, kemudian yang terakhir membahas tentang evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, itu di kelompok 5 itu kelompok Sadewa. Nah, pemaparannya nanti akan dibagi tugas ya kepada kakak-kakak. Yang pertama mungkin bisa dibacakan oleh siapa? Diri sendiri ya. Kepada Kak Isti, silakan. Ya, yang di kelompok 1, kelompok Yudhistira tentang pengelolaan karena panjang ya, jadi pengelolaan musim dan afiliasi. Pengelolaan musim itu berkaitan dengan penyiapan, latihan, dan kompetisi. Dibagi menjadi 3 langkah-langkahnya. Pertama, penyiapan musim, latihan, dan kompetisi. Untuk penyiapan musim ada 3 yang harus dilakukan. Pertama, menentukan tujuan musim, kemudian pembagian timnya, dan ketiga, perencanaan jadwal. Untuk yang kedua, langkah yang kedua itu latihan. Latihan ini ada 3 item, yaitu pertama perencanaan sesi latihan, yang kedua pengajaran keterampilan, ketiga pengembangan pelatih. Kemudian yang langkah ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi ini ada kompetisi internal dan kompetisi eksternal. Internal itu bisa sesama satu sekolah, kemudian yang eksternal itu bisa mengadakan kompetisi di luar dari tim sekolah. Yang selanjutnya yaitu afiliasi. Afiliasi ini merujuk pada hubungan dan ikatan yang terbentuk antara peserta didik dengan tim olahraga. Berperan penting dalam menciptakan rasa kepemilikan, identitas, dan keterlibatan peserta didik di dalam kegiatan berolahraga. Aspek afiliasi dalam SEM, yang pertama tim atau kelompok identitas. Jadi melalui SEM, peserta didik menjadi bagian dari tim yang terlibat. Kemudian yang kedua, pembentukan ikatan tim. Selama musim berolahraga, jadi semua peserta didik itu secara hubungan psikologisnya itu terbentuk. Jadi sudah ada membangun ikatan sosial selama dia berbentuk di dalam SEM. Kemudian yang ketiga, peran dan tanggung jawab tim. Jadi memberikan kepada semua peserta didik untuk memainkan peran dan memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Kemudian ada kompetisi antar tim, berkompetisi dengan tim atau kelompok lain. Kemudian yang terakhir ada kehormatan dan penghargaan tim, mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi. Itu untuk pengelolaan musim dan afiliasi. Kemudian nanti ada kelompok 2, ada kelompok 5, penyiapan pertandingan. Ya, ini penyiapan pertandingan formal. Itu penyiapan pertandingan formal dalam SEM melibatkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Langkah-langkahnya persiapan pertandingan formal, dan dalam SEM itu menjadwalkan pertandingan, persiapan fisik dan teknik. Yang kedua, perencanaan taktik dan strategi. Strategi itu dibagi menjadi 3: evaluasi, keterampilan, dan kemajuan, pemilihan permainan, persiapan administrasi. Ya, di sini ada juga langsung aja dalam puncak pertandingan. Ada
berpusat pada pengalaman kompetensi yang nyata. Yang kedua, persiapan menunjukkan puncak pertandingan, persiapan fisik, persiapan teknis tadi, pengetahuan tentang peraturan dan etika, ya, mutualitas kompetitif juga yang keempat, dan kelima, perencanaan dan koordinasi. Di sini ada juga lagi peran guru dalam puncak pertandingan. Peran guru pada saat pelaksanaan puncak pertandingan dalam sport model atau sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang sangat bermakna, mendukung pengembangan peserta didik. Peran yang dapat dimainkan oleh guru selama melaksanakan puncak pertandingan dalam SEM menjadi di sini fasilitator, pelatih, motivator, pengawas dan wasit. Yang kelima, di sini ya saya ulangi tadi ya, ada 5: fasilitator, pelatih, motivator, keempatnya pengawas dan wasit, 5 pembimbingan refleksi. Nah, di sini dilanjut lagi yang ketiga ya. Baik, selanjutnya itu yang ketiga, kelompok Arjuna. Di sini membahas tentang pencatatan pertandingan atau keeping record. Yang pertama itu fungsi dan makna keeping record di dalam SEM ya. Jadi keeping record dalam SEM memiliki fungsi dan makna yang penting dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Seperti di bawah ini. Yang pertama, pemantauan pengajuan. Ini bagusnya peserta didik, umpan balik dan evaluasi. Ketiga, pengakuan prestasi. Keempat, penyesuaian pembelajaran. Dan kelima, rencana pengembangan. Kemudian yang berikutnya, tugas guru pada saat keeping record. Apa tugasnya? Yang pertama, yang nomor 1 itu mengumpulkan data. Yang kedua, merekam dan menganalisis data. Ketiga, memberikan umpan balik. Keempat, merencanakan pembelajaran selanjutnya. Kelima, melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi. Selanjutnya yang poin C, tugas peserta didik pada saat keeping record. Yang nomor 1, merekam data pribadi. Kedua, merefleksikan kemajuan dan kinerja. Ketiga, berpartisipasi dalam evaluasi tim. Keempat, merencanakan tujuan dan tindakan perbaikan. Kelima, menggunakan umpan balik dan rekomendasi dari guru. Nah, kemudian di kelompok Akula ada penjelasan nanti dari Kak Bagus ya. Ya, silakan Kak Bagus. Nah, baik Kak, kita lanjut penjelasan materinya. Ini saya sampaikan yang kelompok Akula misi mengenai festival akhir kompetisi ya. Ya, bisa dikatakan di akhir kompetisi yang diadakan itu sebenarnya ada kegiatan festival, ada sejenis hiburan gitu ya. Jadi fungsi dan makna festival kompetisi ini satu komponen yang penting juga yang menekankan pada pengalaman yang menyenangkan dan meriah dalam olahraga. Jadi ini kegiatan di akhir kompetisi yang diadakan itu. Jadi fungsi dan makna festival kompetisi ini yang pertama memperkuat ikatan sosial, ya. Jadi kita saling berinteraksi. Kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi, membangun kredibilitas dan kehormatan tim, memperkuat rasa solidaritas dan memberikan kesempatan untuk merayakan pencapaian bersama dan memupuk semangat kebersamaan di dalam tim. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengalaman olahraga. Selanjutnya, memperkuat fair play dan sportivitas. Nah, jadi itu fungsi dan makna adanya festival kompetisi. Lanjut yang kedua, ada unsur-unsur yang harus disiapkan dalam festival akhir kompetisi ini. Yang pertama, tema dan konsep. Jadi kita harus menyiapkan tema dan konsepnya. Tentunya acara pembukaan,
kemudian dekorasi dan penghiasan, selanjutnya hiburan dan penampilan, kemudian permainan dan aktivitas interaktif, berikutnya makanan dan minuman, berikutnya penghargaan dan hadiah, yang terakhir dokumentasi dan penceritakan. Lanjut, ini peran ya, pada saat tahap festivity atau festival air kompetisi dalam SEM. Yang pertama, merencanakan acara, selanjutnya mendukung kolaborasi tim, mendorong semangat tim, memfasilitasi pemberian penghargaan, mengintegrasikan nilai-nilai fair play, selanjutnya evaluasi dan refleksi. Nah, yang keempat, peran peserta didik pada saat tahap festivity atau tahap festival akhir kompetisi dalam SEM. Yang pertama, partisipasi aktif. Jadi itu peran didiknya partisipasi aktif. Ya. Selanjutnya membangun soliditas tim. Berikutnya mengekspresikan kreativitas, yang menghargai prestasi, menunjukkan sportivitas, dan yang terakhir refleksi dan evaluasi. Nah, demikian pembahasan mengenai festival air kompetisi. Misalnya akan dijelaskan oleh Usman. Baik, masih ada ya. Ini yang kelima nih, kelompok Sadewa tentang evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang poin A itu evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang poin B mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. C. Refleksi guru. D. Evaluasi kinerja tim. E. Evaluasi penerapan konsep Firefly. F. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. G. Pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Nah, dari 5 kelompok yang terbagi di dalam implementasi sport education model dalam pembelajaran ini, intinya bagaimana cara kita mengimplementasikan SEM ini dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau di pembelajaran 1 membahas tentang bagaimana awalnya. Nah, ini di pembelajaran 2 ini inti dari penerapan SEM dalam pembelajaran. Nah, singkatnya seperti itu. Mungkin untuk penjelasan yang implementasi SEM ini dalam pembelajaran kami cukupkan sampai di sini. Jika memang ada kakak-kakak dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan atau bertanya, silakan. Bagaimana kakak-kakak yang dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin disampaikan mungkin? Karena ya pembelajaran 2 ini termasuk intinya, karena implementasi kan. Ya, jadi materinya lumayan nih, banyak. Paling banyak di antara materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Karena berada di tengah intinya. Ada atau pengelolaan musik dan afiliasi gimana? Tahu nggak? Bingung? Bingung boleh? Akan tanya. Adakah? Soalnya puncak kegiatan itu di pelajaran 3 nih kak? Iya. Materi ini lagi. Lanjutan. Gimana kak? Pengelolaan musik dan afiliasi. Dari pengelolaan mesin dan atau afiliasi ini, pengelolaan mesin afiliasi itu awal di kegiatan implementasinya. Ya, Harus itu yang pertama dulu. Siapkan lagi itu kan. Intinya SEM ini kan sering kita lihat turnamen itulah ya.
Jadi tetap panitia kalau membuat apa turnamen tetap ada perencanaan di awal segala macam sampai akhir itulah sih. Ini enggak? Dari 5 ini. Oke, mau pusing. Kita sekolah. Kita jadinya school meeting ya. Kita kelas meeting ya. Rencana kan? Jadi misalnya di akhir semester ya. Kita ambil semester genap. Jadi diadakan school meeting. Jadi kemudian sini. Low battery. Angkat. Please charge. Afiliasi. Dirancang nggak pengolahannya? Kita jadwalkan. Kalau aplikasi berarti kepanitiaan kayak ya? Iya, panitia. Penantiannya siapkan. Ambil ya? Satu. Oke, yang kedua penyiapan pertandingan dan berita pertandingan. Gimana enggak? Sudah sampaikan tadi gimana juga? Sudah diambil pertandingan school meeting. Nanti kita ambil pertandingan bola voli. Disesuaikan penyedia pertandingan, sistemnya di mana, ya kan? Inisial sampai ke puncak nanti bagaimana sistemnya? Apa? Ambil ya. Kemudian pencatat pertandingan, ini penting juga nih. Ya. Skor segala macam, kemudian kegiatan-kegiatannya di record, direkam. Jadi sebagai acuan, misalnya gambar hari, limitnya diambil. Jadi fondasi untuk kedepannya, limitnya cuma seperti ini. Bisa tidak kita bikin video? Ini baru saja. Ini untuk ekonomi. Kemudian festival akhir kompetisi. Nanti kita coba semua yang kita sudah bikin mapnya kita tempelkan di pinggir atau di dinding luar. Ya. Dan nanti dokumentasikan. Ya. Kita tempel semua. Anda saja festival akhir kompetisi. Boleh ya? Kemudian evaluasi dan refleksi SIM dalam mencapai yoga. Nanti jadi lihat pasti menjadi kendala macam evaluasi. Supaya sudah terlaksana dan baik, bisa dipertahankan. Yang tidak baik, kenapa bisa dievaluasi ya? Kemudian direfleksikan. Refleksinya enggak menjadwal. Kayak kakak-kakaknya. Nanti tugas kakak boleh menanggapi yang kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Boleh kritik. Nanti kita setelah tempel semua boleh kita kakak-kakak komen-komen. Kita juga tempel semuanya hanya ini. Ya, gimana? Bungkus? Oke, lanjut bungkus. Kelompok 2 silahkan duduk. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari kelompok lain, kami cukupkan sampai di sini presentasinya. Semoga semuanya dapat memahami materi yang kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Oke, cepat. Ini benar nih, kayak udah, kalian yang makin berat sekali. Posisi pas udah. Oke, kita lihat ya. Di sini ada catatan penting nggak? Orang musim kompetisi dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Kalau kompetisi bisa, kalau liga-liga sepak bola biasanya panjang ya. Apalagi sistemnya kompetisi penuh. Kalau liga pro besar biasanya hanya bulanan. Kalau pro liga biasanya bulanan ya. 1 bulan.
Pentingnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap kemajuan peserta didik, baik dalam keterampilan olahraga maupun dalam pengembangan sikap dan perilaku. Jadi catatan ya, bagi peserta didik baik dalam keterampilan olahraga maupun dalam pengembangan sikap dan perilaku. Jadi nggak terlalu dibebas-bebaskan ya. Sikap anak ini perkembangan gimana? Keterampilannya fokus kan? Kemudian perilakunya salah-salah pada peserta didik kan kita harus menumbuhkan rasa yang positif ya. Kemudian yang bawahnya keeping hot dalam SEM membantu guru untuk memahami tujuan peserta didik. Jadi nanti dikatakan apa nih masalah selain jadi kita bisa tahu. Memberikan umpan balik yang tepat, mengakui prestasi dan merencanakan program pembelajaran sesuai untuk mencapai perkembangan optimal. Kalau kompetisi itu apa? Prestasi ya biasanya. Prestasi ya. Makanya harus ada umpan balik, ada lebih tingkat lagi. Kemudian mengakui prestasi. Kalau memang dia tidak bagus, benar dia meningkatkan lagi. Dan tapi itu memang kemampuan itu sebagai itu saja, jadi bisa dikembangkan lagi. Dan merencanakan program pembelajaran sesuai untuk mencapai kemampuan optimal. Kalau tadi kan modul 2.4 kita bikin kejuaraan, ya sebenarnya tentang program latihan kan, ada fokus segala macam bisa. Oke, rekan-rekan sudah memahami penyiapan musim, afiliasi, dan pertandingan formal dalam SEM. Paham ya? Kalau sistem pertandingan, kira-kira udah paham nggak? Sistemnya? Sistem pertandingan? Ada sistem gugur, setengah kompetisi, kompetisi penuh. Ada lagi ya? Oke, ada lagi kan? Kalah nih posisinya, tapi bisa-bisa jadi juara. Sistem apa? Mana? Apa kira-kira sistem itu? Kalau skema mana? Ini PKL ini buat skema. Oh, ya. Betul. Skema yang balik. Yang balik tuh. Ini apa tuh? Final. Jarang sih orang pakai. Sudah pernah di sekolah bisa dipakai. Skema tapi belum pernah lihat ada yang menerapkan gitu ya. Kalau kamu lagi. Kalau di sekolah boleh diterapkan sistem ganda atau duduk ribuan. Ya, duduk ribuan ya. Jadi posisi sudah main, kalah ke sini, menang ke sini. Jadi final ketemu. Ini tidak asing kan? Ada sistem buku, kalau buku sih tidak asing kan? Buku sih tidak asing. Apalagi pesertanya kalau sedikit kan lebih enak. Misalnya hanya 15, jadi kan pertandingan dikit kalau minta satu kompetisi dulu ada. Tergantung nggak pertandingan apa dulu. Oh iya. Kalau kita mau pola-pola kan biasanya nggak apa. Bagus nggak? Bagus. Oke, pembelajaran 3 next. Pembelajaran 3 kita nggak usah presentasi ya. Komen. Maksudnya nggak usah presentasi dulu. Setelah kita benci tabel yang dulu. Oh iya iya. Kalau yang lain kita mainkan. Tahu kan? Yang lain kakak yang lain. Kalau pembelajaran 3. Kalau pembelajaran
Di bawahnya Bu atau siapa? Kalau sudah nanti kita bersamakan resepsi yang ketiga. Oh ya, ada juga. Kemudian nanti di kami lakukan melalui dan mengatakan pada pertama dari azan itu kan boleh dianggap dulu tuh. Penting bahas sekolah ini mana Pi? Yang kita masukkan tuh di sekolah ini lah sekolah ini bukan sekolah sekolah ini sekolah ya kita yang itu oh kami sini maksudnya kayak lagi saya masing-masing yang itu yang kita lakukan di situ dulu sampai di sini kan kelompok kalau perintah langsung di kertas ini setelah masuk ke sini Kalau yang sebenarnya kan kayaknya dengan yang pembelajaran dua itu sudah mengatakan besok mungkin sekali ya.
Oke kakak-kakak, nanti jam itu masuk habis break kita langsung presentasi kan? Jadi yang individu dan kelompok bisa sudah selesai semua. Yang pastinya kelompok individu sambil berjalan. Kalau kelompok nanti kita samakan resepsi dengan kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 menyamakan apakah sama dengan 1 dan 2. Jadi setelah itu nanti kelompok 3 akan sedikit game, tapi muatannya masih kan. Dan semalam. Jadi masuk jam 3. Main 3 waktu jam 15. Oke, jadi sekarang boleh smoke. Smoke break. Satu jenis smoke break. Tapi kita nanti panitia ya. Kalau kita panitia, nanti akhirnya nggak ada. Agendanya katanya tahun sekali. Satu bulan harus ada Kue yang ada di kantor ya. Walaupun juga ada kan. Dengan orang-orang. Dan besok kalau bisa bikin spanduk nggak? Awalan semester kan. Kalau bisa besok bikin spanduk. 1 kali 1 boleh, 1 kali 2. Yang mana yang desain? Terus saya kirimkan foto-foto yang kabupaten lain ya. Referensi kan? Referensi ya. Sudah selesai.
15 menit. Sungai Galing nyebrang. Ya. Bisa dari Tayan, bisa dari ini ya, kalau lomba. Kalau ke arah mereka kancing ini sampai ke Batu Laut dah. Jauhnya Jauh kan? kan jauh tuh. Jauh, paling ujung Batu Laut tuh. Lewat Binjai ya kan. Jalannya dulu baru jalan motor ya. Motor kami sih. Tapi sekarang Siapa? kayaknya Ada teman main kah? kawan, kawan Jawa ya bisa. Karena kawan satu sekolah kan. Jarang sih orang Baring itu sekolah itu jarang. Tapi saya tak berdekat bahasa beliau. Beliau itu kan pakai bahasa Melayu kayak saya. Saya tak. Tapi rumahnya Parindu, sekolahnya di Miliau. Iya. Nggak sanggup aja. Itu ceritanya. Apalagi ya? Ceritanya gini. Apalagi Saya ini? tuh daftar di SMA Semansa Sanggau. Nah, Saya ini kan termasuk anak yang memilih sekolah. Pengennya ke Semansa Sanggau karena saya tuh tidak memenuhi syarat. Waktu zaman saya itu 2014, 2011, 2012 tuh Semansa itu menerima hanya 95 peserta didik kelas 6 karena banyak yang tinggal kelas pada zaman itu. Jadi banyak kakak-kakak kelas yang memenuhi kursi ya. Jadi saya tuh ranking ke 96, menyakitkan ya. Yang diterima 95, saya di bawahnya satu ya. Seandainya ada yang narik berkas satu saya naik. Jadi beliau di SMA Semansa. berapa? Makanya jadi murid Pak Hanafi. Pak Hanafi. Berarti ketemu beliau. Memang kenalan saya ke situ. Saya salah satu peserta didik Pak Hanafi. Wali kelas saya lagi 2 tahun dari kelas 11. Soalnya kan SMA ya. SMA kan nggak lama, ibaratnya baru berapa? Sekitar belum ada 10 tahun ya berarti ya. Kabel kuliah 5 tahun ya. 4 tahun sebulan sih. Di mana? Di ya, di PGS. Kalau di Bodo, Nanti kita ambil lapangan. itu yang itu anak SMK, saya nak masuk sekolah. Yang SMA-nya kan ya yang spesialis. Sekarang baru ada Semansa Parindu kan yang baru terbangun. SMA. Iya, Semansa Parindu. Di dekat di arah jalan satu di Sunu Bali Rantau. Pinggir jalan, cuman kan karena baru iya baru 2 kelas karena baru 2 tahun berjalan. Saya muslim, jadi saya nggak mau ke kelas Depok itu kayaknya dapat info lah kawan kawan saya itu bahwa di Indonesia ada SMA padahal pasarnya di Bodo nggak pernah Jadi saya kalau ke Parindu ke itu jauh kayak gitu apa? karena kampung saya Tidak ada beliau. kampung saya di perbatasan antara Kecamatan Beliau dan Kecamatan Parindu. Dalam dari perbatasan Soalnya kan lumayan hampir 1 jam lebih kalau dari karena jalurnya di bawah. Bodoh, bodoh Beliau Sial. 1 jam lebih tuh. kan sambil kalau apa kan? Apa? Ini apa? itu masuknya ke budaya sih, kan budaya Budaya. agama. Kalau di Jula Iya budaya. ada budaya agama dan budaya Yang muda aja kak. Apa aja? finansial agama dari Enggak, yang ini. Dan kita ininya ini. Di sini kan masuknya tadi kan yang kita nih Kalau kita mau finansial, misalkan kayak KPBD, Boxas, Pandu kayak gitu dari BGP, kita nggak tahu apa itu menjadi kesepakatan orang, jadi apapun apa memang ada dana untuk memperlancarkan itu jadi kan kita belum tahu. terus apa lagi ya? Jangan sosial boleh. hubungan alam yang agak susah Sosial manfaatnya
terlambat juga karena nggak mungkin di sekolah asal. Kayak misalnya Pak Franky, CPO, cuman sekarang lebih susah lagi masuknya. Iya, ini kan nggak bisa. Kalau tahun kami itu yang awal-awal dulu PNS tak ada lagi, makanya saya coba di kebetulan lulus. Sistemnya itu 3 tahap. Tahap 1 ini hanya guru negeri yang mengerti sekolah tersebut. Guru swasta tidak bisa daftar. Belum. Tahap 2, kalau kita tidak lulus, posisi kita bisa direbut oleh guru swasta. Guru swasta tidak bisa daftar masuk. Misalnya Pak Prank mau ternyata Pak Prank yang lulus, saya sering Pak, nggak lulus saya. Kalau nilai Pak Prank itu ditunggu aja tapi Pak Prank kalau saya udah lulus di pasnya ya, Pak Prank tidak bisa lulus. Iya, berarti ibaratnya itu berkelanjutan lah ya. Iya. Untuk dulu Semua video Setelah itu tahap 1 ini banyak yang nggak lulus karena passing grade-nya tinggi, murni gitu. Yang tahap 2 itu menurunkan passing grade, nilai yang tidak lulus di tahap 1 itu ketika passing grade-nya diturunkan ternyata dia lebih dari passing grade yang lulus di tahap 2 itu dia sebenarnya. tapi termasuk support memang dari ini udah PPD Iya. padahal sama Masa kerja ya. film teknis Itulah saya jelaskan waktu malam masuk. Kalau dibandingkan dengan kakak-kakak di sini saya termasuk beruntung. ini kali sekarang kan dia udah lihat dari PMM sering buka PMM perbedaan situ udah berapa Piloting PPG ini itu dilihat dari siapa yang mengerjakan administrasi di 2023. Kan 2023 itu ada yang harus melengkapi administrasi untuk PPG. Kebetulan itu infonya dari Kodratnya apa CPA. lagi kak? Biar kita kerja 4 sama. Kasih ke Kak Bagus. Terus 5 apa yang diisi ya Isi Jawa. tentang apa nih detail tulisnya? Lingkungan alam. Apa dulu bilang tuh? Tadi kan manusia, fisik, sosial, Lingkungan nggak? lingkungan. Nah, lingkungan alam. maksudnya kita dapat mengeksplorasi lingkungan lapangan itu alamnya Termasuk Kono 2019. Itu tadi. Terus manfaat itu asapnya dalam pembelajaran tadi apa? Kita manfaatnya yang alam itu siapa? Biasa nulisnya. Mengadakan kegiatan berarti besok apa? Sam. Nah, mengadakan kegiatan saya mungkin Iya. Terus apa lagi gimana lagi? Mengadakan kegiatan Sekarang itu karena data aja. Kalau datanya KPK, kalau data kita politik, Saya mengadakan kegiatan SMK gitu kan. Terus keterangannya Bapak lapangan bisa gedung sekolah, gedung sekolah yang terletak di tepi jalan itu kan memang juga dari karena ada juga kan yang datanya kayak CPKB ya belum tahu, belum mungkin CPKB, jadi tak akan ibaratnya itu kan Terus satu lagi biar kakak sistem dia kok. bagus itu. Jadi tidak Apa lagi? Satu kita. Jangan ngomong bahkan itu ada tuh teman-teman berapa kali kita biar kita selesai. Ini lagi fokus ke kita ini. bahkan teman-teman tuh ya ada yang berapa kali tanya dia tuh nggak tahu gitu akhirnya kan tumpuk-tumpuk sampai dua sekian tahun dipanggil nggak tahu gitu karena nggak pernah dikasih BKD banyak memang harus sering-sering isi update Karena ada saya angkatan P3K yang di dari luar masuk ke sekolah kami itu, kami diisi
sekolah asalnya mungkin kawannya mungkin tidak terlalu apa ngasih informasi gitu kan. Dia gitu. Jadi tidak tahu apa BKB macam ada kodiknya ada beres apa belum. Nah, kalau PKG ini saya nggak itu kan di awal waktu kita tatap muka pertamanya saya tanya Kak Febri apa sih kriterianya kok saya yang dipilih. PKG ini kan sebenarnya ini besok ini habis PKG PJOK rencana BDP besok itu bahasa Inggris. Nah, maksudnya kan di sekolah saya itu Ada guru bahasa guru PJOK lagi nggak? guru PJOK kami berdua, ketiga satunya orang Sanggau itu Bu Noverawati. Yang tapi dia tidak PKG. Nah itu dia dah Kemungkinan itu nanti kita giliran modelnya yang itu dipilih dari pusat kan kalau dia itu kan cuma dulu. Sebenarnya kan banyak nih guru olahraga tapi mungkin karena mereka datang kita ada sih teman saya juga udah lama nih tapi tidak terpilih mungkin nanti ada tahapnya kali ya kan maksudnya kita belum di gelombang 1 ada mereka nanti ikutnya gelombang 2 itu dari kami ke sana. tapi ada kawan yang dari SMK Negeri 1 Paribu. Ternyata mereka tuh waktu tahun berapa gitu ada ngisi daftaran tapi makanya saya tanyakan kok saya tak ngisi apa-apa tiba-tiba muncul harus konfirmasi gitu. Sedangkan yang ngisi apa pendaftaran itu malah tidak dipanggil. pertama kali kok kawan yang satu Apa? Singkat. Kayaknya memang itu terpanggil dari jadi kita ya anda tahu apa gitu kayak karena kalau misalnya di kampus mungkin tidak terlalu banyak dan banyak Bapak tolong saya. banyak dari kelompok juga gitu kan itu benar kayaknya saya kira kan teman saya kan ikut rumah itu betul ramai kan ini dan kan itu kan pas lagi adik kakak yang satu itu kan bilang ini nama kita cuma 7 jam katanya dari dunia benar nggak itu sih ini saya tuh lagi di rumah sakit habis operasi kan Agustus saya operasi kalau sekolahnya juga ada data nama kita iya kata besar kan baru ada nama baru wajib pak masih pak nggak dijawab kan akhirnya bingung takutnya kegiatan tapi saya belum pilih gitu kayak sekarang tapi intinya oh banyak tetap mayangnya